Selamat pagi teman-teman. Hari ini biasa mari makan gitu. Mari makan bersama Heno. Akan makan apa? Gitu. Akan makan apa? Akan jajan apa hari ini? Ya kita lihat aja nanti mau makan apa dan jajan apa. Yang penting pagi ini berangkat olahraga dulu supaya badan tetap sehat dan tetap bisa makan enak. Dah. Oke, stabil. Oke, halo teman-teman, udah selesai latihan. Keringatnya sudah suto, teman. Keringatnya sudah suto. Masih biasa di tempat latihan. Keringatnya sudah suto, sudah penak gitu lah, wae. Udah obah. Saatnya kita jalan-jalan, cari makan, mari makan bersama Heno, tukang makan. Ayo kita cari makan hari ini. Oke teman-teman, kita udah di Jalan Kalingga di daerah Sablongan, dan sesuai dengan janji saya, ini dia kluban di depan toko Aneka, Jalan Kalingga 22 Magelang, daerah Sablongan. Kita antre dulu untuk menunggu. Bungkus nggih, Mbah? Nggih, mboten sangaken sekol. Kluban mawon. Laukipun dipisah mengke tempe bacem terus rempah enten. Rempah kok wis Rempah teras. ngomong bergedel. Bergedel nggih pun, mboten napa-napa tempe bacem kalih bergedel. Bungkus kalih klubane nggih. Ngono komplit. Komplit nggih, komplit. Mboten sah dicampur kok mboten apa. Terus pundi? Mboten sah campur kok ditimbang-timbangaken. Nggih, mboten napa-napa yang dipisah lawuhe mawon dipisah ngaten nggih. Sayure nggih mboten napa-napa dicampur nggih. Campur kalian mawon. Nggih. Tak pinten-pinten ngeten-ngeten. Nggih. Kedung kandule enten to, Mbak? Nggih. Campur kalian ngeten. Nggih, nggih. Kalian kates bareng. Nggih. Sambelnya dicampur kalian. Nggih, dicampur mawon mboten napa. Bukan wae. Look at the vegetables. Oh, jadi kluban masih kluban disiram bumbu pecel. Sadian teng mriki pun pinten tahun, Mbah? 42 tahun gitu. Wiwit toko iki gitu. Gitu 78. Tahun 78 nggih. Tahun 78 pun sadian mriki. Nggih kluban ngaten iki wiwit riyen nggih. Ngeten kalih. Nggih, ngaten niku kalih. Niki kula rekam nggih.
Jangan yang Pak Dalang. Ah, buatan lo tukang ngamen. Dalang ya. Lo tukang ngamen apa? Lagi. Saya kan tadi baru. Saya buat pakai. Pak Dalang senior. Buatan namung tukang ngamen. Pak Dalang senior. Waduh, buatan junior nih kalau kata. Junior. Pak Dalang senior. Bilang itu aja. Anjir. Oke, kali nganu, nomor tempe bacem kali bergedel. Tempe bacem 3, bergedel 3. Oke. Terus masih? Tahu bacanya enggak benar. Tahunnya buatan sah tempe mawon. Pinten nggih, Pak? Mboten sah. Anten. Itu dalaman wonten kok niku kerupuk. Pinten? 26 nggih. Kan sewu. Nggih, matur nuwun. Bareng ya. Oke, teman-teman. Sudah mandi tadi karena pliket banget nggak tahan, mandi dulu. Dan sekarang saya mau makan. Lupa unboxingnya, tapi ya inilah wujudnya. Saya beli 2 bungkus tadi, beli 2 bungkus kluban sama tempe bacem 3, perkedel 3. Ya buat orang rumah juga. Nah ini kan kenampakannya saya makan pakai nasi. Tadi metuduk banget ya. Oke, kita coba lihat kenampakannya dari atas dulu sebelum kita makan, oke? Makan. Nah ini dia kenampakannya nih kan, jadi ada kluban, bumbu klubannya masih disiram bumbu pecel. Ini saya nambah pakai nasi ya, nasi sendiri. Dan ada tempe bacem dan ada perkedel. Biasanya itu pakai rempah teman-teman, rempah itu semacam perkedel kelapa. Nah karena ini sayurannya, wah komplit banget ya teman-teman. Wah, yuk, bagaimana rasanya? Mari kita coba. Mari makan bersama Heno. Ayo makan yuk. Nah, saatnya makan. Sebelum makan supaya rasanya balance, minum dulu air putih. Oh, tempenya melenuk banget. Yuk, mari kita makan. Makan kluban, enaknya makan pakai tangan. Saya sudah cuci tangan tadi. Mari kita menguntal, mencoba. Yang perlu pertama dicoba adalah kombinasi sayur dan bumbu kluban dan bumbu pecelnya. Nah ini yang unik di ini, nah ini sayurnya itu ada daun pepaya. Orang kadang nggak suka karena pahit. Saya suka banget. Dan ini yang bikin buat saya enak gitu. Selama ini ya supaya objektif, terus objektif sidik lah gitu kan. Ini kita makan. Menariknya, setelah dikasih bumbu kluban yang dari kelapa ini, ini masih disiram bumbu pecel. Jadi bumbu klubannya tuh nggak manis, bumbu klubannya cenderung gurih, bumbu pecelnya agak manis. Jadi bumbu pecel Jawa Tengah ya, bukan Jawa Timuran. Nah, jadi rasanya tuh ada asamnya dari air asam yang buat bikin bumbu pecelnya loh. Terus ada sedikit, kalau buat saya nggak pedes, tapi kalau orang mungkin bilang agak pedes ya, karena bumbu klubannya pakai lombok juga kan. Terus gurih kelapa, ada manisnya gula Jawa. Nah ketemu sama sayur-sayuran, ada ini pepaya muda, nah ya, ada daun pepaya, ada bayam, ada toge, ada apa lagi. Nah, untuk sayuran-sayurannya tuh tergantung, kadang-kadang suka ada turi, kembang turi, bunga turi.
Kalau di pecel Jawa Timuran tuh sering pakai kembang turi, kadang ada ya sayur yang lain apa macam-macam lah. Yang jelas tuh bayam, toge itu pasti ada. Nah yang lain-lain tuh kan variatif. Memang enak. Sampai bacemnya. Sampai bacemnya legit. Tapi nggak terlalu manis. Nah, masih kerasa kalau dia masaknya pakai air kelapa ya. Jadi beda tuh loh kalau tempe bacem dimasak dengan air kelapa atau tanpa air kelapa itu beda. Nih warnanya sih sampai jadi gula kelapa dan air kelapa kuncinya. Dia manis apa? Ya manis biasa gitu, manis biasa. Cuman rasanya tuh legit. Bukan legit manis ya, legit tempe bacem ya. Kalau setelah makan itu gitu, nah, dikeluarin udara dari dalam. Ini tuh masih kerasa rasa tempe bacemnya. Agak sangitnya tuh karena dia kalau saya yakin dimasak pakai tungku. Waktu nyencem bacemnya itu dimasak pakai tungku teman-teman. Jadi rasanya tuh kalau orang bilang apa? Kalau kita minum kopi itu ada aftertaste burn apa kayu terbakar itu burn wood atau apa itulah. Nah kayak gitu. Jadi ini ada rasa kayak di terakhir itu kayak rasa kayu terbakarnya gitu. Jadi aromatik kayu terbakarnya masih ada. Nah kita makan pakai nasi sama sayurnya. Nah perkedel biasanya itu kan kentang. Kalau ini bukan. Ini tuh 2 umbi-umbian jadi 1. Perkedel yang biasanya ada dagingnya ini nggak pakai daging sama sekali. Jadi ini anggaplah mashed potato digoreng. Nah, bisa dilihat ada 2 umbi di sini. Ini kentang sama kimpul. Aduh, kimpul tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kayak kimpul. Nah, ketela kimpul gitu. Nanti teman-teman bisa googling kimpul itu apa. Ini perkedel kimpul. Perkedelnya gurih dan merica sama palanya terasa. Buah pala itu, biji pala. Walaupun nggak terlalu ini ya, karena di Jawa memang biji pala itu bukan sesuatu yang orang terlalu suka banget gitu, enggak. Beda sama kayak kalau Sulawesi kan pakai pala, Ambon gitu pakai pala, atau Sumatera juga pakai pala. Kalau di Jawa pala itu mondo-mondo. Nah, ini palanya kan tapi kerasa, mondo-mondo tapi kerasa, mericanya juga kerasa. Pakai kimpul itu ya mungkin karena untuk menekan harga kentang juga ya, karena kentang itu kan tinggi. Nah, harganya lebih tinggi dari kimpul. Oke. Karena karo madang, karo ambil makan ya harap maklum. Nih, yang bikin enak, saya udah beli kerupuk dari beberapa hari yang lalu. 2 hari yang lalu apa sehari yang lalu saya beli kerupuk. Ini kerupuk. Beli kerupuk kebetulan pabrik kerupuknya nggak terlalu jauh dari sini ya, nggak terlalu jauh dari kantor saya. Nyetok kerupuk jadi menjadi pelengkap yang maknyos kalau untuk makan sego keluban sama tempe bacem sama perkedel. Kira mangan aku porsinya porsi dewa, porsi setan pun porsi dewa ya oke. Lapar tadi pagi belum sarapan, lebih olahraga. Ternyata kok selesai olahraga kok udah siang gitu kan. Ya wes sisan kayak mandi terus makan siang sekalian gitu. Jangan ditiru, mohon teman-teman jangan ditiru, tetap makan dengan porsi yang baik, dengan waktu yang baik. Ini jangan ditiru cara makan seperti ini. Dan ini tuh apa ya, bumbu pecelnya itu kelihatan masih ori banget tuh. Kacangnya kacang deplokan, bukan gilingan loh, kelihatan masih bekas-bekas terdeplok. Nggak acur total gitu.
Jadi nggak pakai grinder gitu. Modelnya model deplok dipakai alu itu. Nah, yang bikin keren adalah itu tuh bakul kluban ini ada di depan toko Aneka. Nah, toko Aneka ini toko camilan, salah satu toko camilan di Magelang. Daerah Sablongan yang udah buka dari lama, dari lama. Kebetulan kan Om Yohanes Widodo, kalau orang suka panggil Om Yo atau Om Toto kalau saya gitu kan. Itu teman mama saya yang punya toko itu gitu. Nah, padahal toko itu bukan punya dia langsung, jadi generasi di atasnya, jadi orang tuanya Om Toto. Nah, kalau yang temannya saya, anaknya Om Toto namanya Ivon. Itulah Magelang, kota kecil yang semua bisa berteman lintas generasi gitu. Jadi mamahnya temennya, dari mama papanya temenan gitu, anaknya temenan. Toko itu buka udah lama, toko Aneka. Dan tadi Mbah yang bakul kluban ini cerita, teman-teman tadi sempat dengar. Nanti moga-moga pas editing nggak tak, inilah, semoga kedengaran ya. Kalau audionya kurang jelas nanti tak usahakan supaya jelas. Dia ngomong buka udah 42 tahun. Saya tanya mulai kapan? Mulai tahun 78. Nah, mungkin karena 2021 itu belum genap, saya nggak tahu dia buka bulan apa. Tapi dia cerita tahun 78 udah buka. Nah, harusnya kalau kita hitung ya bukan 42 tahun, 43 tahun kalau 2021 ya malah mungkin 44 tahun. Mungkin dia juga lost track of time ya. Dari tahun 78 udah buka. Ya, tahun 80 sampai 2020 itu kan 40 tahun. Ya toh, 79 sampai 41, 42, 43 deh, 43. Mungkin dia lost track of time ya, 42, 43, mungkin karena juga belum genep gitu. Tapi dia jualan begini terus dari tahun 78 dan sampai sekarang, mesti ngalami masa dari zaman Orba gitu ya, ketika ada orang bilang harganya lebih murah dan segala macam gitu. Sampai sekarang harga yang menurutku juga masih terjangkau untuk kita makan gitu, karena ini porsinya gede banget. Biasanya kalau porsi yang satu orang itu aku beli harganya 5.000 gitu kan biasanya. Cuma tadi aku beli yang porsi gede gitu, porsi gede, satu orang makan kenyang banget gitu. Kalau orang normal bukan ukuran badan kayak aku bisa makan 2 kali sampai 3 kali ini kelubannya. Kalau aku makan sekali kuat. Nah, dia tetap bisa jaga harga. Tadi tuh aku beli yang porsi itu 10.000 satu bungkusnya. Yang lauknya ini 1.000 satunya, tempe 1.000, perkedel 1.000. Murah gitu loh. Beberapa waktu yang lalu aku sempat share di Facebookku yang porsi satu orang makan normal 5.000 sebungkusnya. Nah, dan dia sudah dari 78 loh buka ini, yang aku salut gitu. Lebih dari 40 tahun menjaga cita rasa makanan itu nggak gampang, apalagi dengan peralatan masakan tradisional. Dengan peralatan masaknya tradisional kerasa banget karena masih pakai tungku ini. Kalau rasa bakarnya, rasa sangitnya itu masih ada. Apalagi di tempe bacemnya ya.
40 tahun lebih loh teman-teman untuk bikin sebuah makanan seperti ini. Sederhana makanannya, cuman kalau orang bilang nikmat mana yang kau dustakan ya, ketika makan ini gitu. Karena beneran aku harus ngomong enak, apalagi kalau pakai rempah. Nah, rempah itu makanan jajanan khas ini, khas Magelangan, orang-orang Jawa, daerah Magelang. Itu isinya kelapa, parutan kelapa. Kalau orang Banyumas, orang Purwokerto sana bilang itu ampas gitu ya. Kalau orang sini ya parutan kelapa lah. Kelapa, jadi kalau orang sana bilang ampas tuh memang kelapa baru diparut tuh, bahasa Banyumasannya ampas gitu. Parutan kelapa itu dimasak, dibuat seperti perkedel dengan beberapa bumbu gitu ya. Jadi istilahnya kayak bumbu keluban gitu, disatukan, dikempelnya, digoreng gitu. Itu enak, gurih rodok. Jadi kayak antara ada manisnya, ada asinnya. Sayangnya tadi dia udah ngomong telas atau nggak ada, apa libur mau telas gitu loh. Coba nanti lihat di rewind aja videonya. Yang jelas nggak ada pas lagi nggak jual. Padahal seminggu yang lalu ada dan aku beli. Sumpah. Salah satu makanan yang wis mentek. Nikmat. Jadi kalau ini udah pakai rempah, kalau aku tuh kombonya adalah tempe bacem, perkedel kimbul, dan rempah. Harus ada tiga-tiganya itu kalau combo. Kalau ini sih masih yang kayak pukulan gitu. Kalau udah ada tiga-tiganya, wah aku pukulan combo, apalagi kena pakai kerupuk gitu. Nggak gampang untuk menjaga berjualan dengan harga murah sejak tahun 78 ya. Kalau balik ke situ lagi tuh, buat aku orang-orang yang bisa menjual makanan untuk masih bisa dikonsumsi masyarakat dengan harga yang terjangkau selama sekian tahun, aku harus respect, harus hormat sih. Karena ya marketnya itu mereka sudah bisa baca market itu gitu. Dan the thing is gitu, yang beli klubannya ini gitu, itu bukan hanya masyarakat menengah ke bawah atau gimana gitu, enggak. Bahkan the haves gitu, orang-orang yang cukup kaya, mereka juga beli kluban ini gitu loh, karena mereka seneng gitu. Mereka suka, ya namanya dari tahun 78 ya, mungkin sudah berapa generasi gitu kan, yang mungkin papa yang makan di situ, anaknya makan di situ gitu, atau mungkin dari omanya udah makan di situ gitu kan. Dan dia dulu jualannya, seingat saya, belum pakai etalase kayak tadi. Zaman saya kecil ke sana, itu jualannya masih pakai tenggok. Gendongan gitu loh. Tapi gongnya kerupuk. Gong ternatasnya kerupuk gitu. Dia bisa mempertahankan sebuah kekayaan kuliner di sebuah kota yang masyarakatnya Magelang kota, habis ya. Itu urban banget. Beda sama masyarakat Kabupaten Magelang, walaupun tetanggaan ya. Kabupaten Magelang itu masyarakatnya masih pedesaan kebanyakan. Kalau masyarakat Magelang kota itu benar-benar urban gitu. Dan dia bisa mempertahankan itu di tengah masyarakat urban, walaupun kota kecil tapi urban, dengan peralatan masak yang masih tradisional, dengan rasa yang masih otentik, rasa yang masih tradisional, menjaga kualitas rasanya sekian puluh tahun nggak gampang teman-teman. Dan ini boleh aku bilang salah satu kekayaan. Aku yakin di setiap kota ada bakul-bakul, mungkin kluban atau pecel atau apa yang seperti ini, bertahan sekian puluh tahun dengan jualan yang sederhana. Seperti halnya kalau ingat almarhum Mbah Lindu ya, Jogja ya, di Yojo itu di Sosrawijayan ya jalannya. Sosrawijayan.
dekat Dagen itu, Malioboro belok kanan itu, dia jualan gudeg ya dengan sederhana gitu. Bahkan ketika dia diliput oleh banyak media gitu, bahkan masuk ke Asian jajanan Asia yang terkenal gitu kan ya, salah satu itu Mbah Lindu itu, dia tidak merubah genre atau genre jualannya, gudeg yang tetap ya gudeg di pinggir jalan yang gudeg sarapan pagi gitu. Sama kayak ini, Kluban ini orang datang, bahkan teman-teman yang sempat mungkin kuliah ke luar negeri, sempat kerja di luar negeri, atau om-om tante-tante yang begitu juga yang sudah mungkin ke Jakarta apa pulang ke Magelang, mereka selalu cari ini. Dan mereka selalu cerita tentang simbah penjual Kluban ini. Bahkan kalau boleh mencatat sedikit statementnya Ivon waktu saya upload ini di story Instagram saya, si Ivon reply story saya gitu dengan tulisan storyku di reply gini, ini Kluban paling enak gitu, Kluban paling enak seumur hidup atau apa, nanti coba tak ini bisa jadi iya gitu loh, karena ada kesan gitu, ada apa ya, bukan hanya soal rasa, tabula rasa di lidah, tetapi juga soal kesederhanaan yang sederhananya sebuah Kluban, sederhananya sebuah rempah, sederhananya sebuah bergedel kimpul, dan sederhananya sebuah baceman gitu. Di atas sepiring, sebuah piring gitu, sederhananya kehidupan urban di Magelang itu yang mungkin dia jual tanpa dia sadari dia menjual itu gitu. Dan itu menjadi kekuatannya dia. Market yang terbentuk tuh ya dari kalangan bawah bisa beli itu, kalangan atas pun dengan mudahnya beli itu gitu. Ya mungkin perlu sih untuk teman-teman yang mau belajar jualan kuliner dan segala macam itu untuk memetakan market seperti secara tradisional aja, seperti Mbah ini yang bisa memetakan marketnya. Dia nggak perlu jualan selain Kluban gitu, dia cukup jualan dengan Kluban yang autentik sehingga orang datang ke tempatnya. Dia tidak berubah untuk jualan, let's say misalnya jualan sego goreng Magelangan atau mungkin jualan seberangnya itu kan bakmi Cek Siang tuh, dia nggak ikut-ikutan jualan bakmi gitu ketika Cek Siang juga rame gitu. Kalau kita di masa ini kan sering banget ya ada jualan Thai tea, besok si B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z itu jualan Thai tea semua. Sampai kemudian C jualan es kopi susu, D, E, F, G, bla 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 jualan kopi susu semua. Kopi susu trennya habis, nanti apalagi teh boba gitu. Boba nanti hilang, apalagi keluar lagi gitu. Hanya tren sebentar gitu. Roti gembong nggak masalah teman-teman, nggak masalah gitu, mau jualan itu, mau makan itu juga ya namanya enak ya pasti dimakan, diminum gitu ya. Beli pasti ada yang beli, ada segmen pasarnya sendiri. Tapi satu hal itu nggak mudah menjadi otentik, sederhana, dan tetap bertahan dengan identitasnya menjadi seorang bakul Kluban. Sama seperti kita orang Indonesia atau orang manapun kita, pasti kita punya identitas. Seperti saya nggak bisa bohong, identitas saya genetically saya punya darah rote. Identitas saya gitu, saya tinggal di Jawa, orang tua dari sisi perempuan, dari mama gitu kan Jawa gitu, punya identitas yang begitu banyak. Bahkan kalau ditarik keluarga kami yang begitu beragam, tapi identitasnya saya nggak boleh hilang menjadi identitas bapak saya atau identitas mama saya. Identitas itu tetap ya saya gitu. Begitu juga keindonesiaan kita gitu. Yo, buat saya identitas Indonesia, otentiknya Indonesia itu harus ada gitu dalam setiap karya kita, semangat keindonesiaan, semangat kenusantaraan, semangat perjuangan lokal dan kedaerahan. Dalam artian kita nggak terkotak-kotak soal suku, agama, bangsa, ras gitu. Tapi bicara otentik, kalau merujuk sama dari Bung Karno itu, kalau jadi Hindu nggak perlu jadi India, kalau jadi Kristen tidak perlu jadi Yahudi, kalau jadi Islam tidak perlu jadi Arab. Tetapi bukan berarti orang India, orang Arab, dan orang Yahudi itu salah. No. Jangan juga orang India menjadi
kalau dia berkepercayaan Jawa misalnya, tidak perlu orang India itu menjadi suku Jawa gitu kan, enggak kan, sama seperti hanya seorang Jawa, seorang Timor, seorang Manado, seorang apa, seorang Batak gitu, ketika keluar gitu dengan banyak pengalaman di luarnya, tidak perlu meninggalkan identitasnya dan malu akan identitas kita, suku kita, bahkan negara kita, bangsa kita. Di tengah gitu mesti banyak kekurangan, suku, bangsa, negara kita, ya to be honest pasti banyak kekurangannya gitu, karena kita ini manusia, nggak cuma suku kita, kitanya aja banyak kekurangan. Tapi di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Di balik kurangnya teknologi yang dipakai si penjual keluban ini, ada kelebihan kesederhanaan dan otentik. Ada kelebihan rasa cinta yang dia persembahkan sehingga bisa berjualan sampai sekian tahun. I think karena udah habis makanannya dan saya mau ngambil minum, haus. Udah dulu cerita-ceritanya. Yang penting jangan lupa support jajanan lokal, support produk lokal, support makanan lokal di sekitar kita. Besok lagi mau makan apa lagi? Next episode belum tahu mau makan apa. Kalau bikin soalnya dadak, pengen makan ya udah di shoot, pengen makan di shoot. Tapi tunggu aja. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pikiran, jaga perasaan, dan jaga tonggo teparu. Hidup Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Mari madang, mari makan. Dan